sama suratul Fatihah dan kita mohonkan keberkahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Mari sama-sama kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita disertai harapan untuk senantiasa mendapatkan keberkahan dan kita tiupkan dengan hembusan nafas selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW seraya kita berharap mendapatkan syafaatnya di hari yang tiada orang dapat memberikan kepada sesamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua. Keberkahan dari umur, keberkahan dari ilmu, keberkahan dari amal kita, keberkahan dari rezeki yang kita peroleh, keberkahan dari punya pasangan hidup, punya keluarga, punya anak cucu, punya keturunan, punya generasi penerus, dan keberkahan dari apapun dan dimanapun kita berada, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan kehidupan kita kehidupan yang penuh berkah, yang senantiasa mendapatkan keceriaan, ketenangan, kebahagiaan, jiwa yang istiqomah, dan kita dikuatkan untuk senantiasa mampu berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pagi hari Ahad ini, alhamdulillah kita bisa bersua kembali, dan tentu saja dalam keadaan yang baik ini kita juga ingin menguatkan qalbu kita dengan selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, tazkiyatun nafs, mendapatkan basyiran dan mendapatkan nadhiran, ya, dapatkan kesempatan untuk memperoleh kesempurnaan untuk beramar ma'ruf, mengajak berbuat baik dengan sesama, kemudian kita juga nahi mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan mungkar, kemudian kita mensucikan kalbu dan jiwa kita masing-masing secara syar'i, secara syariah, membersihkan, mentazkiyah diri, meruqyah diri, ya, dengan hal yang sudah kita ketahui, dengan penuh harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan permohonan kita, dan memberikan rahmat kepada kita sekalian. Dan kita juga berharap selalu mendapatkan berita-berita gembira, kebahagiaan, kabar-kabar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ilmu ataupun berupa kejadian-kejadian, dan tentu saja berupa keberkahan dari apa yang menjadi kehidupan kita. Kemudian kita juga ingin mendapatkan sesegera mungkin kesempatan untuk
mendapatkan informasi tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah. Insya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, insya Allah semuanya dan sehat walafiat segar bugar dan melalui jalur internet Alhamdulillah sudah hadir dari Saung Tahfidz Al-Quran di Bojong Soang ya, di rumah masing-masing ataupun di tempat lain. Kang Irwan Fikri kemudian bersama keluarga dari Sumedang ada hadir Saung Tahfidz Sumedang Teh Suliati bersama keluarga. Kemudian dari Saung Tahfidz Al-Quran di Kota Bandung, daerah Cipamokolan, ya, daerah Masjid Al-Jabar. Mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat walafiat juga ya Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dan dari Saung Tahfidz Al-Quran Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Yuk kita getarkan dan dalam kolbu kita kesempatan untuk senantiasa mendapatkan keberkahan. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan berita duka ya ibundanya Ibu Wijah, istrinya dari Pak Tatang. Ya. Kabar dukanya adalah orang tuanya atau bapaknya, ya bapaknya Ibu Wijah dalam tadi malam gitu atau kemarin ya, kemarin sore ya meninggal dunia pada pukul 17 di Bandung ya, di uh, rumahnya Ibu Wijah. Jadi yang meninggalnya itu adalah orang tuanya atau bapaknya Ibu Wijah, istrinya dari Bapak Tatang. Kedua-duanya adalah alhamdulillah jemaah yang senantiasa mengikuti ngaji unggal dinten. Ngaji unggal dinten di Saung Tahfidz Al-Quran di Sukamiskin. Baik Bapak Ibu, kita berdoa untuk Bapak sebenarnya, bapaknya beliau gitu ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa akrim nujulahu wa washim madhulahu birahmatika ya arhamar rahimin. Nasalukal ijabah bil barokah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama pagi hari ini baca ayat-ayat suci Al-Quran masih tentang laba-laba. Di surat Al-Ankabut surat ke-29, insya Allah hari ini kita baca mulai ayat ke-31. Surat ke-29, kita akan baca mulai ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sudah ketemu surat Al-Ankabut mulai ayat ke-31. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muliku ahli hadhihi al-qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin.
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننزينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. وقالوا لا تخف ولا تهزن إنا منزوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منجلون على أهل هذه القرية رجاجا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجافة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان
ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, sahabat jin dan semua, mudah-mudahan 10 ayat dari surat Al-Ankabut yang sudah kita baca pada pagi hari ini dan mulai ayat 31 sampai ayat 30, bacaan kita yang baiknya yang benarnya diberikan nilai baik pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan rahmatnya insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentu saja pasti akan ada bacaan yang keliru, yang salah, baik karena kekeliruan keilmuan ataupun kesalahan karena kondisi masing-masing. Mudah-mudahan kita diampuni kesalahan dari bacaan kita dan kita bermohon Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk makin hari makin meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita masing-masing. Yang selalu ingat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja kita niatkan belajar, kemudian kita juga meniatkan untuk mampu mengajarkannya dengan proses dari mulai membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, dan terakhirnya kita menyebarluaskan, memviralkan, mengajarkan sesuai dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas diri masing-masing. Tidak ada hal yang tidak dimungkinkan ketika kita berkeinginan untuk senantiasa mampu menjadi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu berusaha memahami apa yang disampaikan pesan-pesan dari Al-Quran, orang yang senantiasa mampu memaksimalkan amal melandaskan pada Al-Quran dan contoh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya amalan yang kita perbuat sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pemahaman, mudah-mudahan akan menimbulkan nikmat dalam kehidupan kita, dan setelah nikmat, maka nikmat itulah yang kita sebarluaskan, yang kita sampaikan. Jangan sampai kita termasuk kelompok manusia yang digolongkan orang yang tidak menikmati tetapi menyampaikan kepada orang lain,
ya. Artinya dengan kepentingan yang berbeda, ya, riya lah, ujub dan sebagainya. Ketika orang yang menikmati dan menyampaikan apa yang menjadi nikmat yang sudah diperoleh, maka itu adalah mengamalkan perintah Allah, ya, untuk selalu menyebarluaskan kabar-kabar kebaikan, untuk selalu menebar kebaikan, menebar manfaat. Karena kata Rasul juga ditekankan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan ketika kita ingin berbagi manfaat, maka tentu saja kita harus punya kesempatan. Dan sebaik-baik manusia, kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas mangpola umuruhu wahasuna amaluhu. Adalah yang paling banyak manfaatnya itu adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kita termasuk panjang umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini terbimbing berada dalam asyiratal mustaqim. Itu sebabnya kita siapkan kalbu kita, selalu dalam kalbu kita ini getarkan keadaan yang bahagia, keadaan yang istiqamah, selalu getar kolbu, lisan, perbuatan, dan doa kita lurus tentang senantiasa kita berjamaah, ya, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca dalam artian yang seluas-luasnya, dari mulai melisankan, memahami, kemudian juga menganalisis, kemudian kita berkreasi tentang apa yang disampaikan dari Al-Quran, dan kita tentu saja berkeinginan untuk sebanyak mungkin menebar manfaat dari kecintaan kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama lanjutkan pemahaman kita dengan membaca tafsir terjemah Ibnu Katsir dari mulai ayat ke-31 surat Al-Ankabut. Mari kita mulai. Dan ketika utusan kami, para malaikat, datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom, karena penduduknya sungguh-sungguh orang-orang zalim. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim sudah berada di daerah Palestina, di daerah yang baru, setelahnya berangkat akibat ketidaksukaan Namrud, kemudian dibakar hidup-hidup, dan setelah itu kemudian Nabi Ibrahim dengan izin Allah, atas perintah Allah, dibimbing untuk meninggalkan Babylon, ya, meninggalkan Babylon. Babylon itu daerah Irak saat ini, ya, ke arah barat, yaitu ke daerah yang namanya Hebron, di sekitaran Masjidil Aqsa saat ini, di daerah Palestina. Nah, di tempat itulah kemudian Nabi Ibrahim bersama istrinya yang masih pengantin baru, ya, kemudian beliau membina rumah tangga di kampung namanya Hebron. Hebron itu artinya kampung Nabi Ibrahim. Bahasanya di situ Ibrani, ya, Ibrani. Nama orangnya Ibrani. Ya, begitu. Berumah tangga dengan Siti Sarah. Tentunya di sana ada juga banyak penduduk yang berada di situ. Di antaranya di sebelahnya Hebron. Jadi kalau ini Hebron, ya, kemudian ke arah selatan gitu, melihat di situ ada perkampungan, ada, bukan perkampungan, ya, perkotaan, ada daerah perkotaan namanya Sodom, ya. Nabi Ibrahim dari Irak itu berangkatnya menuju Palestina, sedangkan sepupunya namanya siapa? Nabi Lut, ya, itu berangkatnya menuju
menuju Sodom untuk berdakwah. Karena Nabi Lut ini ketika Nabi Ibrahim menyampaikan dakwahnya, kemudian Nabi Lut itu termasuk yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sama-sama diangkat sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwahnya ke arah Hebron di sebelah utaranya dan Nabi Lut ke arah Sodom. Nah, di Sodom inilah Nabi Lut berkeluarga juga di sana. Nah, bedanya keluarganya itu kalau Nabi Lut itu punya anak, punya istri, punya anak. Nabi Ibrahim punya istri, tidak punya anak. Nah, istrinya Nabi Ibrahim meskipun tidak punya anak, tetapi sabar dan solehah. Ya, sedangkan Nabi Lut punya anak, tapi dia tidak solehah alias baung. Jadi ada istri yang baung juga ya, jangan lupa istri Nabi yang baung. Itulah istri Nabi Lut. Ya, mari kita lihat apa kisahnya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Maksudnya ngasih tahu kepada para malaikat yang datang. Siapa malaikat yang datang? Bertiga katanya ya waktu itu. Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, dan yang ketiga malaikat Israel. Konon kabarnya begitu ya. Saya juga waktu itu nggak di situ. Tapi saya yakin malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, dan ketika malaikat itu datang, Nabi Ibrahim tidak tahu itu sebenarnya itu malaikat, sehingga disuguhin lah bahasa sekarang mungkin disuguhan lah stik stik kambing muda atau gitu ya, disuguhilah makanan, dijamu, tapi ternyata tidak dimakan, dan malah ngasih tahu bahwa di sana di kaum Sodom itu Nabi Lut udah kewalahan dan Nabi Lut udah lempar handuk, bukan lempar handuk, udah menyerah ya pada Allah. Ya Allah, karena sudah berdakwah lama tapi tidak juga digubris, ya sudah ya Allah, terserah mereka itu mau diapain. Maka oleh para malaikat itu dikabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa nanti malam kaum Nabi Lut itu akan diazab oleh Allah. Kemudian mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Dan ketika para utusan kami, para malaikat ya, itu datang kepada Nabi Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka. Jadi Nabi Lut itu didatangin. Tapi sebelum didatangin, ya, Nabi Ibrahim didatangin lebih dulu. Nah, gitu ya, diberitahu bahwa akan ada kejadian di tempat Nabi Lut. Kemudian mereka berkunjung ke tempat Nabi Lut di waktu waktu setelahnya ke Nabi Ibrahim. Kemudian mereka datang kepada Nabi Lut dan Nabi Lut merasa sedih karena apa? Takut orang-orang Sodom memperkosa, kalau bahasa sekarang itu ya, kepada mereka karena mereka ganteng-ganteng datang. Kok tahu orang Sodom? Dari mana mereka tahu bahwa ada tamu di rumah Nabi Lut? Yang memberitahu adalah istrinya yang membocorkan rahasia bahwa di rumahnya ada 3 laki-laki ganteng-ganteng. Nah, akhirnya menyerbu lah orang-orang Sodom itu datang ke rumah Nabi Lut dan memaksa Nabi Lut untuk menyerahkan ketiga pemuda ganteng itu ya untuk mereka perdayai ya, artinya mereka menginginkan kalau bahasa sekarang bercinta atau dengan sesama jenisnya yang disebut kaum Sodom, kelakuannya itu sodomi ya gitu ya. Kenapa disebut sodomi? Karena itu kelakuan kaum Sodom ya. Kaum Sodom itu nabinya Nabi Lut. Dari mana arah kemana? Kalau dari Palestina itu arah ke selatan. Apakah saat ini ada? Ada, tapi berupa laut mati. Jadi negeri Sodom yang dulu kota yang gemerlap, buricak burinong, saat ini berupa laut. Kenapa berupa laut? Inilah yang diceritakan di ayat ini. Kemudian Nabi Lut merasa sedih ya, kemudian dan merasa tidak
mempunyai kekuatan untuk membendung atau melindungi mereka, dan mereka para utusan atau para malaikat ini berkata, janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang dibinasakan. Jadi Nabi Lut juga tidak tahu kalau istrinya itu membocorkan rahasia. Karena biasa mungkin ya, namanya punten Kang, badai kapengker heula. Nah, dikiranya kemana? Taunya membocorkan rahasia ke teman-temannya yang di kota. Ya, begitu. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik, berbuat kerusakan. Jadi berbuat kerusakan itu berbuat sesuatu yang di luar perintah Allah. Ya, berbuat sesuatu yang melanggar apa yang dijadikan ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia. Nah, dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Jadi adanya pemusnahan kaum Nabi Lut atau bangsa Sodom ini itu adalah untuk peringatan bagi kita. Ya, jadi cerita atau kisah dari dalam Al-Quran ini diceritakan bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk hanya sekedar tahu ceritanya, tapi sebagai informasi, sebagai kabar bagi kita tentang baiknya, dan sebagai nazir, sebagai peringatan naziro bagi kita tentang sesuatu yang terjadi yang tidak baiknya gitu. Bahwa perbuatan kaum Nabi Lut itu perbuatan rusak. Ya. Apakah perbuatan kaum Nabi Lut sekarang ada? Banyak. Di antaranya adalah LGBT, LGBT yang itu akan mendatangkan azab. Azab bisa jadi untuk dirinya sendiri, bagi si pelakunya, bisa jadi untuk termasuk lingkungannya. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan di sekitar kita tidak ada yang eh, berbuat atau berperilaku LGBT atau kaum yang dimusnahkan di zaman Nabi Lut. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kelakuan-kelakuan bangsa-bangsa atau kaum-kaum di masa lalu ya, yang tidak baiknya itu sampai dengan kiamat akan tetap ada. Kaum Nabi Lut yang menjalankan LGBT alias sodomi gitu ya, itu akan tetap ada sampai kiamat. Kemudian kaum Nabi Soleh akan tetap ada yang dia itu selalu menyelewengkan atau kurang berterima kasih, serakah, bin rakus, akan selalu ada. Sudah dikasih nikmat tapi dia tidak bersyukur, malah nikmat itu mungkin ingin ditambah lagi dan ditambah. Kemudian kaum Nabi Hud, ya, kaum Ad, ya, itu yang selalu berlomba-lomba, istilahnya itu apa, dalam berbuat sesuatu yang duniawi, membuat gunung-gunung pencakar langit, gunung-gunung menjadi taman-taman, membuat industri, infrastruktur, gaya-gayaan ya, menggunakan duit rakyat, pajak rakyatnya, tapi tidak menyembah Allah, tidak dipersembahkan untuk kebaikan. Artinya mereka jor-joran, mereka semena-mena dalam memanfaatkan apa yang menjadi nikmat Allah. Akhirnya dimusnahkan juga. Kemudian kaum Nabi Su'aib. Kaum Nabi Su'aib ini kerjaannya adalah dia memanipulasi, nah, bahasa sekarangnya memanipulasi timbangan, atau bahasa kerennya korupsi lah gitu ya. Korupsi yang seharusnya berasnya itu takarannya 5 kilogram satu kantong, ini dikurangi setengah on mungkin ya. Begitu ditimbang dengan timbangan yang benar, maka terjadi kekurangan. Ya kalau setengah on kali 10 juta kantong kan dapat berapa ton tuh ya. Itulah yang terjadi di zaman Nabi Su'aib. Apakah saat ini ada yang memanipulasi timbangan? Banyak. Apakah ada yang memanipulasi data untuk kepentingan tertentu? Banyak. Apakah ada yang memanipulasi data untuk membohongi rakyat? Banyak, kan gitu ya.
Apakah ada yang memanipulasi data dengan membuat aturan-aturan yang dirubah-rubah hanya untuk kepentingan mementingkan kelompoknya, parpolnya, golongannya? Banyak. Ada yang berbuat sesuatu yang memanipulasi data sehingga antrian jamaah haji menjadi terlewati. Banyak. Dan alhamdulillah sebentar lagi insya Allah akan diumumkan ya para kacung-kacung yang begundal-begundal yang memanfaatkan duit rakyat tidak secara haknya. Banyak. Dan alhamdulillah saat ini sedang dibabat habis ya oleh kepemimpinan Bapak Presiden kita ya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya. Dan tidak tebang pilih alias tidak pilih bulu. Ya. Kalau ada dulurna diantepkan, kalau orang lain digencet, kalau ada pejabat dibiarin ya. Sudah jelas-jelas divonis hukuman juga dibiarin. Tapi bagi orang yang belum jelas dosanya diuber-uber, diancam, dikucilkan dan bahkan diintimidasi. Masya Allah. Kejadian-kejadian di zaman para nabi dan rasul saat ini nyata terjadi dan tentunya kita berharap di samping Namrud ada juga lawannya yang istiqamah namanya Ibrahim. Di zaman Firaun ada lawannya yang istiqamah, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersaksi kepada Allah tentang hal tersebut dan tentunya kita mengimani bahwa dalam kefasikan, dalam kebiadaban, dalam terjadinya sesuatu penyelewengan di muka bumi pasti